Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Yuliatul Hamsi. Saya dari kelas 1C dengan NIM 25020110106. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak dosen, Pak Arif, dengan materi hukum positif Indonesia. Apa itu hukum positif? Hukum positif adalah hukum yang berlaku secara efektif di suatu negara, dibuat oleh lembaga yang berwenang dan dapat diterapkan secara paksa. Dalam konteks Indonesia, hukum positif didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi landasan negara. Adapun perbedaannya dengan hukum lain seperti hukum alam. Hukum alam bersifat universal, sedangkan hukum positif bersifat temporal, berubah sesuai keputusan legislator. Dan dari kutipan UUD 1945 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya, sejarah singkat hukum positif. Pengaruh kolonial, sistem hukum Belanda civil law diterapkan sejak abad ke-19, seperti Burgerlijk Wetboek dan Wetboek van Starchet. Pasca kemerdekaan, UUD 1945 sebagai konstitusi dengan reformasi hukum pasca 1998, era reformasi. Sistem campuran civil law dominan, tapi ada unsur common law, misalnya jurisprudensi dan hukum adat. Selanjutnya, prinsip dasar hukum positif Indonesia. Negara hukum, Resestat pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Pancasila sebagai sumber semua hukum harus sesuai dengan sila-sila Pancasila, keadilan sosial, dan lain-lain. Pluralisme hukum, mengakomodasi hukum adat Islam dan internasional. Selanjutnya, hierarki sumber hukum positif berdasarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2011. Pertama, Pancasila sumber dari segala sumber hukum UUD 1945. Kedua, Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu. Keempat, peraturan pemerintah. Kelima, peraturan presiden. Prepres. Keenam, peraturan daerah. Hierarki ini memastikan konsistensi dan supremasi Selanjutnya, jenis-jenis hukum positif. Hukum tata negara konstitusional mengatur organisasi negara, kekuasaan, dan hubungan antar lembaga. Contoh, Undang-Undang 1945 pasal tentang MPR. Hukum pidana mengatur tindak pidana dan sanksi. Contoh, KUHP dan UU Tipikor. Hukum perdata mengatur hubungan pribadi, harta, dan kontrak. Contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum acara mengatur proses peradilan. Contoh, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah. Contoh, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Hukum internasional, aturan yang berlaku di Indonesia jika diratifikasi. Contoh, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selanjutnya, contoh hukum positif Indonesia. KUHP pidana, KUH perdata, Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang lalu lintas, Undang-Undang. Selanjutnya, fungsi hukum positif Indonesia. Fungsi regulatif mengatur perilaku masyarakat dan hubungan antar individu atau lembaga. Contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru mengatur tindak pidana seperti korupsi, mencegah kekacauan sosial. Fungsi edukatif mendidik masyarakat tentang nilai-nilai moral dan sosial. Contoh, Undang-Undang 1945 pasal 28A tentang hak hidup, mengedukasi tentang HAM, mempromosikan kesetaraan gender melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan CEDAW. Fungsi protektif melindungi hak individu dan kelompok rentan. Contoh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, melindungi anak dari eksploitasi dan sanksi pidana untuk pelanggar.
Fungsi distributif membagi kekuasaan, hak, dan kewajiban secara adil. Contoh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria membagi hak atau hak atas tanah, mencegah monopoli dan mendukung pembangunan ekonomi. Fungsi integratif menyatukan masyarakat plural Indonesia. Contoh, Pancasila sebagai sumber hukum menyatukan beragam suatu agama dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Fungsi prevensi mencegah konflik dan kejahatan. Contoh, Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2025 mencegah stabilitas sosial. Selanjutnya, peran lembaga penegak hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri melakukan penyidikan, penangkapan, dan pencegah kejahatan, misalnya menangani kasus korupsi atau narkotika. Kejaksaan Agung menuntut tersangka di pengadilan berdasarkan bukti, contoh menuntut koruptor seperti dalam kasus BLBI. Mahkamah Agung dan pengadilan mengadili perkara dan memutus hukum, contoh MA menguji jurisprudensi untuk konsistensi. Peran ini didasarkan pada prinsip trias politika maintenance qui, di mana kekuasaan kehakiman independen dan eksklusif dan legislatif. Di Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan supremasi hukum. Bukti efektivitas penurunan angka kriminalitas. BPS 2023 1,2 juta, kasus PS 2 juta pada 2019. Berkat penegakan Polri dan putusan MA yang melindungi HAM, misalnya penghapusan hukuman mati untuk narkotika ringan. Namun indeks korupsi ini 110 sampai 180, Transparansi Internasional 2023 menunjukkan perlunya perbaikan. Selanjutnya, manfaat hukum positif. Menciptakan ketertiban sosial, mengatur perilaku masyarakat, mencegah anarki, contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru, mengurangi kejahatan dengan sanksi jelas, menurunkan angka kriminalitas. BPS 2023 1,2 juta kasus, melindungi hak asasi manusia HAM, menjadi hak individu dan kelompok rentan, contoh Undang-Undang 1945 Pasal 8A, melindungi hak hidup dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, mencegah diskriminasi, mendorong pembangunan ekonomi, memberikan kepastian hukum untuk investasi, contoh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menyederhanakan regulasi, meningkatkan PDB Indonesia. BPS 2023 5,9%, mencegah dan menyelesaikan konflik, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, contoh Pengadilan Agama menangani perceraian, mengurangi konflik keluarga. Data MA 4.000 kasus per tahun. Pendidik masyarakat, menanamkan nilai moral dan etika, contoh kampanye hukum oleh Pak Polri, mendidik tentang anti korupsi, meningkatkan kesadaran sosial, mendukung stabilitas politik, menjaga keseimbangan kekuasaan. Contoh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memastikan independensi yudikatif, mencegah otoritarianisme. Selanjutnya, kesimpulan. Hukum positif Indonesia adalah sistem aturan yang dibuat oleh otoritas negara, berlaku efektif dan dapat diterapkan secara paksa dengan Pancasila sebagai landasan filosofis dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi tertinggi. Sistem ini menganut cara campuran civil law berbaris kode dengan unsur common law dan hukum adat, memastikan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dan meskipun efektif, hukum positif Indonesia menghadapi tantangan seperti inkonsistensi peraturan korupsi dan globalisasi. Reformasi seperti KUHP baru 2023 dan Undang-Undang KPK 2019 memperbaiki dan bukti penurunan kriminalitas dan peningkatan investasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.